Halo, selamat datang di channel Neoverse Tech. Hari ini kami membahas teknologi kuantum, langkah besar menuju komputasi super cepat. Bayangkan sebuah dunia di mana komputer dapat memecahkan teka-teki genetik, menyimulasikan molekul obat baru dalam hitungan detik, atau menguraikan enkripsi paling kompleks dalam waktu sekejap. Dunia itu sedang dibangun hari ini lewat teknologi kuantum. Pertama, apa itu komputasi kuantum? Teknologi kuantum adalah cabang revolusioner dari komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Sementara komputer klasik bekerja dengan bit yang bernilai 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan kubit yang bisa menjadi 0, 1, atau keduanya sekaligus, berkat fenomena superposisi. Ditambah lagi, qubit bisa saling terhubung dalam kondisi yang disebut entanglement atau keterikatan kuantum. Artinya, perubahan pada satu qubit bisa langsung memengaruhi qubit lainnya, meskipun terpisah jauh. Ini membuat komputasi kuantum memiliki potensi pemrosesan informasi yang jauh melebihi kemampuan komputer konvensional. Kedua, mengapa komputasi kuantum penting? Dalam banyak bidang, bahkan superkomputer tercepat sekalipun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan simulasi yang sangat kompleks. Komputasi kuantum dapat melakukannya dalam hitungan menit. Bayangkan jika kita bisa merancang obat untuk penyakit langka tanpa perlu puluhan tahun penelitian, atau membuat sistem kecerdasan buatan yang bisa memproses data tak terbatas secara real time. Potensinya luar biasa, dari pemodelan iklim, prediksi pasar keuangan, hingga menyelesaikan masalah optimasi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Ketiga, siapa saja pemain besar di dunia kuantum? Berbagai perusahaan raksasa dan startup teknologi telah terjun ke dunia kuantum. Google, misalnya, mengklaim telah mencapai quantum supremacy pada tahun 2019 dengan komputer Sycamore-nya yang menyelesaikan perhitungan dalam 200 detik yang akan memakan waktu 10.000 tahun bagi superkomputer konvensional. IBM sedang mengembangkan komputer kuantum modular dengan rencana jangka panjang membangun sistem dengan jutaan qubit. Di sisi lain, perusahaan seperti D-Wave, Rigetti, dan Young juga membawa pendekatan yang berbeda, dari quantum annealing hingga trapped ion quantum computing. Keempat, tantangan besar, bukan sekadar cepat. Tapi tentu saja, teknologi ini tidak datang tanpa hambatan. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Getaran, suhu, bahkan radiasi terkecil pun bisa menyebabkan error dalam perhitungan. Solusi yang saat ini digunakan adalah membangun komputer kuantum di dalam ruang hampa udara dan pendingin ultra dingin hampir mendekati suhu 0 mutlak. Belum lagi, teknologi quantum error correction masih dalam tahap pengembangan untuk bisa menjaga stabilitas sistem dalam skala besar. Tantangan lainnya adalah masalah scalability, bagaimana membangun komputer kuantum dengan ribuan hingga jutaan qubit yang saling terhubung dan tetap stabil. Kelima, aplikasi nyata komputasi kuantum. Komputasi kuantum akan mengubah cara kita memahami dan memecahkan masalah. Kesehatan, simulasi molekuler untuk mempercepat penemuan obat. Energi, mengoptimalkan jaringan listrik dan baterai. Transportasi dan logistik, menyusun rute tercepat untuk ribuan kendaraan. Keamanan siber, baik sebagai ancaman maupun solusi enkripsi masa depan. AI dan machine learning, pelatihan model dalam waktu yang jauh lebih cepat dan efisien. Bahkan di masa depan, komputasi kuantum bisa membantu manusia mengeksplorasi luar angkasa dengan sistem navigasi dan komunikasi yang jauh lebih canggih.
Keenam, masa depan yang sedang dibentuk. Kita berada di awal dari sebuah revolusi teknologi. Sama seperti komputer klasik di tahun 1940-an, besar, lambat, dan terbatas, komputer kuantum saat ini masih dalam tahap eksperimental. Tapi perkembangan demi perkembangan terus mendorong batas. Suatu saat nanti, teknologi ini bisa menjadi fondasi dari seluruh infrastruktur digital kita. Jadi, apakah kuantum adalah masa depan? Tidak. Ia adalah masa depan yang sedang dibangun sekarang. Quantum technology, super fast, super powerful, super future. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten teknologi terbaru.